Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share channel Masjid Al-Ikhlas Bapenas. Akan menurun lagi. Tapi kalau Ramadan yang meninggalkan kita, sisa Ramadan masih membekas. Sehingga bulan Ramadan kemarin kita biasa bangun jam 2 jam 3, maka bulan Syawal tetap bulan Syawal ini tetap jam 2 atau jam 3 atau jam setengah 4 atau sebelum subuh sudah bangun. Bulan Ramadan kemarin kita biasa ke masjid, biarlah Ramadan berlalu, asal sisa Ramadan tetap ada, sehingga kita selalu berjamaah. Bulan Ramadan kemarin kita diajar untuk dididik, untuk jujur, maka lestarikan kejujuran itu di bulan berikutnya. Terlebih ini adalah bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah itu termasuk Zulqa'dah, Zulhijjah, apalagi Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut adalah bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Dan berbuat dosa di bulan haram itu berlipat-lipat dosanya. Jadi kalau bulan yang lain boleh bohong, tapi masih sedikit dosanya. Tapi kalau bulan Dzulqa'dah masih curang, masih bohong, itu bertambah. Nanti berikutnya ketemu bulan Muharram yang keempat, ada 4 bulan kan haram, bulan Rajab, menjelang bulan puasa. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu Ramadan tahun depan. Jadi lagi-lagi jangan sampai kita yang meninggalkan Ramadan, tapi Ramadan lah yang meninggalkan kita, dan kita masih sangat kangen dengan amal yang Ramadan yang sudah kita lakukan. Sekarang kita masuk pada jabatan baru, sebab kemarin Ramadan kita di training, di upgrade sebagai promosi jabatan dari kopral menjadi kapten, kira-kira begitu Pak? Ya, kalau dia TNI. Jadi di training dulu selama ayyam ma'dudat, beberapa bilangan hari di bulan Ramadan 1 bulan. Dibuktikan prakteknya di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai nanti ketemu bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Begitu sebenarnya. Jadi setiap orang yang ditaikkan jabatannya, jabatan takwa kita, itu ada promosi jabatan. Mudah-mudahan naiknya kita dari kopral jadi kapten, yang jadi kopral lagi Pak. Ya. Yang jadi kopral lagi, dan jadi kapten. Yang kapten kemarin naik jadi major apa namanya kalau saya. Terus sampai jenderal bintang 7, kira-kira seperti itu. Kalau udah jenderal bintang 7, mudah-mudahan diwafatkan sesuatu. Itu sekedar prolog pendahuluan kita mengawali pengajian ini. Seingat saya, ini barangkali hari pertama untuk kami setelah Ramadan. Sekedar mengingat, Ustaz Anang, saya salah info. Kata Pak Makmun di WA itu kitabnya Riyadhus Shalihin atau apa namanya? Tabul Arma'in. Sebenarnya 2 kitab ini juga karya Syekh Nawawi. Dua-duanya sama. Imam Nawawi bukan Syekh. Kalau Syekh Nawawi itu di Banten, kalau Imam Nawawi yang bukan orang Banten. Nah, entah gimana, saya senang kalau baca kitab yang karangan Nawawi. Termasuk tafsirnya itu tafsir Nawawi, tafsir Munir itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah ini kita hadis Arba'in sebenarnya 40 hadis lebih, 42 hadis menurutkan 4 Arba'in saja. Nah ini ada kitab satu lagi kata Pak Makmur itu di WA itu Riyadhus Shalihin. Jadi sampai Riyadhus Shalihin ya Pak. Tapi setelah kamu cek, memang ternyata saya ingin membahas kitab tentang dahsyatnya niat, luar biasanya niat. Dan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang niat, pintu membicarakan tentang niat itu bab awal. Begitupun di kitab apa namanya Arba'in juga bab pertama. Bahkan dicek lagi dalam kitab-kitab yang lain, Mukhtasar Ahad, apa namanya Jami' Shaghir, ya.
Kemudian hadis-hadis yang lain itu bab niat itu yang pertama kali di kitab-kitab tentang hadis. Jadi ulama itu memilih niat itu adalah yang pertama sebelum amalan yang lain. Begitu pentingnya niat, dahsyatnya niat. Jadi ada orang yang berbuat baik tapi niatnya buruk. Tapi ada juga orang yang berniat baik tapi berada di tempat buruk. Niat yang mana itu? Niatnya baik tapi adanya di tempat diskotik. Ada orang niatnya buruk, duduknya di masjid mendingan mana? Nanti kita bahas. Kalau sini rahimahullah, apa ini Pak Ustadz Anang, saya ambilnya kitab Riyadhus Shalihin, nggak apa-apa ya? Sama aja materinya sebenarnya. Kita langsung aja masuk kepada materi kita, dahsyatnya niat. Selain kitab utama Riyadhus Shalihin, kami bawakan juga ada 2 kitab pelengkap agar kitab ini bisa menjelaskan ini. Sampai jam 7:30 ya, kurang. Jam 8 kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ikhlas. Wa ikhbarin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizati wal khafiyah. Jadi pintu, kita buka pintunya, babnya tentang ikhlas, yang namanya juga ikhlas, dan menghadirkan niat pada setiap perbuatan, setiap ucapan, dan setiap keadaan, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi. Pentingnya ikhlas dan menghadirkan niat, ikhlas dan menghadirkan niat. Kaum muslimin rahimahumullah, pertama di kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, dikemukakan beberapa ayat Al-Quran tentang dalilnya ikhlas dan niat itu. Pertama bisa dicek di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Terakhir Allah katakan ayat ini, wa dzalika dinul qayyim, itulah agama yang qayyim, yang tegak lurus, yang paten, yang benar-benar agama beneran. Berarti agama itu ada macam-macam. Ada agama yang tidak paten, agama yang tidak sesungguhnya. Kelihatannya agama tapi bukan agama. Begitu. Karena itu Islam mengajarkan toleransi, sangat toleran Islam ini. Kita baca ayatnya. Saya yakin semua hafal. Lakum dinukum waliyadin. Lakum, untuk kamu wahai bangsa kaum Quraisy, termasuk kerabat-kerabat Rasulullah itu. Dinukum, agama kalian. Wali, dan untuk saya wali, yadin, jadi ini agama saya. Silakan, saya nggak bisa diajak untuk kadang-kadang ikut ke gereja, kadang-kadang ke kelenteng, nggak bisa saya. Kira-kira begitu. Atau saya diajak untuk selawatan di gereja, nggak bisa saya. Kira-kira begitu. Silakan kamu mengamalkan ajaran kalian, saya ikut saya. Ada furqan, ada pembeda, ada pembeda. Yaj'al lakum furqanan, Allah jadikan untuk kamu furqan kalau benar-benar kamu bertakwa. Ini menunjukkan keikhlasan tentang menjadikan Islam sebagai satu-satunya way of life. Niatnya jelas, karena
jujur saja, dunia hari ini terutama sangat membutuhkan peran umat Islam. Saya ulangi Pak berkali-kali. Dunia hari ini, dunia yang sekarang ini betul-betul menurut hadis Rasul dan ternyata terbukti fakta apa yang Nabi sampaikan 14 abad yang silam. Sekarang ini kita berada dalam kondisi yang sangat rusak menjelang Dajjal datang. Di antara ciri Dajjal datang itu yusaddiqu fiha kadhib. Jadi terjadi tahun-tahun penuh dengan penipuan, rekayasa. Yusaddiqu fiha kadhib. Mereka yang pendusta, pembohong itu dianggap benar. Yang kedua, wa yukadzibu fiha shadiq. Orang jujur dianggap pembohong. Nah, itu balik. Jadi orang benar dianggap bohong, orang pembohong dianggap benar. Mengapa demikian? Ini perang media kalau bahasa. Perang media. Media kebetulan media dia yang pegang. Ya bagaimana? Orang mengkonsumsi seperti itu akhirnya mindsetnya lain. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang yang pengkhianat itu dianggap amanah. Wa yu'aminu fihal, ulangi, wa yu'tamanu fihal kha'in. Pengkhianat dianggap amanah. Wa yukhawwinu fihal amin. Sementara orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat. Sampai nanti muncul orang-orang dua itu, orang yang nggak ngerti agama bicara agama, atau beridentitas agama padahal bukan ahli agama. Misalnya dia berpakai sorban, pakai peci, pakai sarung, padahal dulunya nggak pernah pakai peci, nggak pernah pakai sorban, nggak pakai sarung, kira-kira begitu. Karena ada yang diinginkan, mungkin ingin jadi RT misalnya gitu loh, atau ingin jadi RW atau apa sebagainya. Lalu dia lagi ke masjid Pak, nyumbang karpet segala lah, kira-kira begitu. Datang ke pesantren pula lah. Itu namanya politik identitas yang dimanfaatkan. Nah itu nanti terjadi, ini rusak dunia. Dan itu ternyata tidak hanya di belahan satu belahan dunia, seluruh belahan dunia. Termasuk, maaf, di Cinangka. Enggak ada Cinangka Malia. Cinangka enggak ada, cuma ada di Nusantara Indonesia. Cinangka enggak. Apalagi di Bapenas enggak. Kan begitu Pak. Nah, dunia sekarang sedang menunggu peran utama kaum muslimin. Yang betul-betul muslimnya itu yang utuh keislaman. Siapa mereka? Ini kita kaji hari yang lurusnya. Siapa yang lurusnya itu? Dikatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, mengeluarkan manusia dari keterpurukan, ketidaknormalan, kesemrautan. Di antara ciri kesemrautan itu adalah yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Begitu. Itu diantaranya. Yang khianat dianggap amanah, yang amanah dianggap pengkhianat, kesemrautan. Itu kesemrautan. Dibutuhkan peran umat Islam. Dibutuhkan Ustaz Anam, dibutuhkan Makmun, dibutuhkan semua kita jamaah masjid Al-Ikhlas dan seluruh kaum muslim. Semoga kita Islam kita tidak sekedar muslim, tapi muslim yang kafah, yang jadi contoh teladan di tengah-tengah umat. Tidak hanya umat Islam, non muslim pun merasa masya Allah, bagus umat Islam. Bukan pencitraan ya, memang betul-betul asli. Itu adalah terlihat dari niat yang tulus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah kecuali melainkan
liya'budun, untuk liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi aslinya ibadah itu ditolak, ibadah itu dilarang, kecuali yang diperintah. Contohnya, lihat surat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Itu kalau masalah surat Al-Isra ya. Al-Isra ayat 23. Tolong kembali. Al-Isra ayat 23. Allah telah menetapkan alla ta'budu, janganlah kamu beribadah illa iya, kecuali hanya kepada Allah saja. Jadi sebenarnya setiap detik, mohon dicermati, karena salah gagal paham nih, maaf saya dan kita semua. Sebenarnya setiap kita ini nggak pernah tiap detik nggak lepas dari ibadah. Kapan dan dimanapun kita selalu ibadah. Katanya orang yang sedang bermaksiat ibadah nggak? Ibadah. Cuman ibadahnya bukan kepada Allah. Orang lain sedang sholat dan dia malah main gape. Ibadah nggak? Ibadah kepada siapa? Kan begitu kan? Cuman dalam pengertian syariat, orang seperti itu tidak beribadah. Maksudnya tidak beribadah kepada Allah. Ada lagi. Ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Orang yang kalau bicara dasarnya, kamu anjing, kunyuk, babi. Ada lagi bilang, Masya Allah, kamu anak yang soleh, anak yang baik. Padahal itu anak bandarnya nggak paham. Anak soleh, alhamdulillah, mudah-mudahan kamu jadi anak yang baik. Dan memang kamu baik sekarang. Nah, orang yang membicarakan kamu anjing, kunyuk, babi, saya nggak tahu nih Pak Mahmud dan Bapak semuanya. Mengapa sih orang kalau bicara itu kok babi, anjing, kunyuk yang diucapkan? Nggak pernah bilang kamu ayam, pernah gitu? Nggak pernah. Mengapa babi, kunyuk dan anjing yang diucapkan? Kamu ngapa nggak ayam aja? Kita tuh ngapa begitu ya? Kemarin ada orang konsultasi, dia lagi nangis suami ibu. Kebetulan saya biasa melawan dia, Pak maaf saya kan melawan itu, maaf ya ceritanya. Kunci rumah saya, saya kunci, dengan saya kontrak, saya juga sedang melawan. Setrikanya juga diambil sama suami saya. Loh kenapa? Suami saya itu kalau udah marah begitu Pak, apa marah? Saya bilang anjing, kunyuk. Bisa betul suami. Kenapa kamu bilang? Kamu ke ayam nggak gitu? Belum darah nggak gitu? Saya pikir kalau suami mengatakan istrinya babi, kira-kira dia apa? Babi kamu. Selama ini dia hubungan suami istri, lah dia apa? Masa manusia menggauli babi? Jangan-jangan itu babi gue. Lah kalau istri babi, mertuanya, anaknya, innalillahi. Nah orang yang berkata kotor tadi berakhlak nggak? Berakhlak nggak? Dalam konsep syariat tidak berakhlak, tapi dalam hakikat dia berakhlak. Cuman akhlaknya akhlak setan. Gitu kira-kira gitu loh. Sama. Kita lagi sedang sholat, yang lain sedang disco. Ibadah juga lagi disco, ibadahnya kepada setan, kira-kira begitu. Tapi konteks syariat tidak ibadah, kira-kira begitu. Nah, kecuali beribadah kepada Allah, ibadah silakan, dilarang ibadah itu. Maka ibadah yang dibolehkan hanya kepada Allah. Jangan beribadah kepada bangsa. Waktunya subuh, kira-kira begitu. Subuh udah dengar azan, jangan tetap di kasur dan dibantah. Ini waktunya ibadah kepada Allah, kan begitu. Ini waktunya khusus untuk mendatangi rumah Allah.
mukhlisin dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya suatu pekerjaan yang tidak ada beban, nggak ada beban. Terutama beban utama itu beban yang sifatnya materi. Bebannya bukan materi. Bapak suka nggak di rumah nyuci piring? Suka ya, alhamdulillah. Ibu di rumah suka nggak nyuci motor? Ikhlas Pak. Nah, ini kan jamaah ikhlas tentang niat. Saya ini mencuci piring suami supaya istri saya berbuat baik sama saya. Boleh nggak niat? Boleh ya Bu ya. Ibu, saya ini suami pulang bawa motor mana? Saya mau nyuci motor lah. Suami saya kakek, saya nyuci motor supaya apa? Suami saya sayang kepada saya. Boleh nggak Bu? Boleh. Agak sedikit kurang bolehnya. Pokoknya saya ini cuci piring karena semata-mata ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik bagi diri saya dan dicatat oleh malaikat kiraman katibin sebagai ibadah pada Allah. Bukan karena ingin dipuji sama bini, gitu ya? Atau kau pengen istri itu berbuat baik sama saya. Sebab kenapa? Kalau niatnya kita itu nyuci piring supaya bini kita itu berbuat baik sama kita, kalau dia berbuat baik, kalau enggak kecewa, kesel, akhirnya apa? Kita marah. Dasar lu, gua udah capek bantu-bantuin, lu masih juga nyakitin gua, kira-kira begitu. Dasar kunyung, kira-kira gitu. Karena niatnya udah salah, kan begitu ya? Bayangkan Pak, dalam sebuah keluarga, andaikan suami, saya pulang dari mana-mana piring kotor saya cuciin karena saya berharap Allah ridho kepada saya. Terserah istri itu berbuat baik atau tidak, urusan lain. Kira-kira begitu. Istri juga sama, cuci motor suaminya, pulang pokoknya saya niatnya ikhlas karena Allah. Terserah suami itu marah atau enggak, urusan lain. Andaikan dua hamba Allah, suami istri, niatnya karena Allah, karena ini perintah Allah, harus melakukan yang terbaik buat suami atau buat istri, maka Allah padukan Pak sinyalnya. Sinyal baik karena Allah, sinyal baik karena Allah dari suami istri. Nanti Allah pertemukan cinta mereka abadi dunia akhirat. Kira-kira begitu. Anak-anak juga sama. Ada seorang sahabat Nabi di mana beliau menjadi khadam Nabi selama 10 tahun. Selama 10 tahun khadam Nabi itu tidak pernah Nabi perintah, tidak pernah Nabi melarang. Enggak pernah. Kenapa? Karena setiap yang Nabi suka dia udah kerjain. Setiap yang Nabi enggak suka dia tinggalkan. Karena itu sahabat ini namanya Anas bin Malik. Bukan Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas, Imam Malik namanya. Kalau Anas bin Malik, sahabat Nabi, beda-beda nama, beda tukar nama. Kalau Malik bin Anas itu ulama besar, namanya Imam Malik. Kalau Anas bin Malik itu adalah siapa? Sahabat Nabi. Itu Anas bin Malik jadi membantu Rasul 10 tahun. Nabi nggak pernah menyuruh karena setiap yang Nabi suka sudah dikerjain. Nabi pun gak pernah melarang karena setiap yang Nabi gak suka sudah dia tinggal. Saya kepengen nih, saya bawa 2 anak santri nih. Kiai gak perlu menyuruh kamu nyuci piring, udah nyuci piring tuh bocah. Masya Allah, gitu. Gak mau Kiai nyuruh nyuci menyapu, tapi sudah nyapu. Masya Allah. Gak pernah menyuruh bangun ke sholat subuh, sebelum subuh udah bangun tuh bocah. Kira-kira bagus apa? Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah lihatkan, istri kita pun udah punya tasawuf, udah ngerti kemauan suami, gitu loh. Oh ini malam ada udah ngerti tuh istri, nggak pakai dulu lagi, kira-kira gitu. Masya Allah. Maksudnya paham ya? Paham Pak? Ibu paham Bu? Udah paham aja lah, ikhlas. Ini lihat budu mukhlisina lahuddin. Kunafa itu lurus. Saya ingin menggambarkan Pak, ini belum sampai hadis Pak, nggak apa-apa ya? Lurus itu artinya begini Pak, ada motivasi satu, saya ingin terkenal di bumi ini.
Yang kedua, motivasinya saya kepengennya terkenal di langit. Yang benar mana? Ayo. Kalau motivasinya ingin terkenal di langit, nanti yang menilai siapa? Malaikat. Kalau motivasinya ingin populer, masyhur, terkenal di bumi, yang nilai siapa? Suami atau istri? Kan gitu ya? Anak, siapa lagi? Bos, siapa lagi? Orang banyak. Ya. Bagusan mana coba? Ayo. Nah ini kita luruskan. Yang kedua, saya ini motif yang berikutnya yang tertingginya, saya ini ingin pulang ke akhirat. Cinta akhirat. Yang kedua adalah cinta dunia. Pilih yang mana? Bapak itu bicara akhirat, emang udah pulang ke akhirat? Emang belum, kan begitu ya? Begini, orang yang terkenal di langit bisa jadi dia terkenal di bumi, atau enggak terkenal di bumi. Yang terpenting terkenal di langit. Gitu. Contoh, banyak orang-orang yang terkenal di bumi justru belajar sama orang yang tidak terkenal di bumi. Contoh, Nabi Musa alaihissalam itu adalah hamba Allah, nabi yang sangat populer di bumi. Bahkan kalau kita baca Al-Quran, itu nabi yang sering dipromosikan adalah siapa? Nabi Musa. Sampai ada surat Al-Baqarah tentang orang-orang Bani Israel. Nabi Musa itu terkenal itu. Tapi memang dia terkenal di langit pasti. Seluruh nabi itu terkenal di langit. Masyhurun is sama, terkenal di langit. Tapi Nabi Musa itu juga memang berperan untuk bagaimana mengatasi problem Bani Israel, problem ketidaknormalan, problem kekisruhan, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Nabi Musa diberi oleh Allah populer, orang yang sangat gagah, sekali pukul jatuh dan terkenal dia seorang nabi. Tapi Nabi Musa untuk menjadikan dia ikhlas, ternyata populernya saya masih bisa dikalahkan oleh populer yang lain. Ternyata ketika beliau bersama dengan al-fatahnya, pemuda yang mengiringi dia berjalan berdua, Pak. Tolong lihat kisah Nabi Musa bertemu dengan Khidir, Pak. Ya, begitu dia jalan berdua, pembantu, kita udah lapar nih, tolong buka pembekalan kita. Ya, wahai guru, kata siapa? Kata si pembantu Nabi Musa. Kita kan bawa ikan, ya tolong ikannya buka. Oh ternyata ikannya sudah nggak ada. Begitu. Kira-kira Pak, kalau kita kemana-mana bawa timbel nih, ikannya ikan peret, ikan peret mana? Nggak ada. Bukan wanita peret, ikan peret Pak. Bukan wanita peret, ikan peret, ikan asin Pak. Ya, ikan asin itu punya ambekan nggak? Itu ambekan Pak. Punya nafas. Hidup nggak, mati kan? Oh itu jadi nggak mungkin kalau kita mana-mana pasti ikannya sudah digoreng, ya, sudah mati. Bukan. Wahai guru, aku lupa taruh di mana tuh ikannya dia. Begitu. Ternyata begitu mau makan cuma ada yang bukan ikan. Ternyata dia lihat ikan di situ Pak Guru, ikannya di mana? Di pojok sana kira-kira begitu. Oh ternyata ikan peret yang dibawa tadi Pak, jangan Pak, masuk ke dalam laut. Loh, kok ikan peret yang mati bisa jalan? Betul-betul jalan. Ini tanda keanehan. Begitu. Inilah akhirnya pawajada, maka mereka berdua bertemu, seorang yang diberi rahmat yang luar biasa min ladunna, makanya ilmun min ladunna. Khidir itu yang disebut hamba tadi, hamba Allah itu memiliki ilmu min ladunna. Ilmu apa? Orang biasa ilmu laduni, Pak. Ilmu laduni, langsung Allah yang berikan ilmunya, kan begitu. Nah begitu ketemu Nabi Musa, seseorang ini, tolong guru, langsung berimbang dulu aja, ajarkan saya ilmu. Kata siapa? Nabi Musa. Lalu orang tadi bilang, kamu kalau belajar sama saya nggak sabar, nggak akan sanggup. Kata siapa? Kata Khidir. Khidir Pak.
saya nggak sanggup, ya udahlah kalau ternyata 1, 2, 3, tiganya nggak lurus Pak. Nabi Musa itu kok begini? Aku bilang lu nggak sanggup begitu. Lo perbuatannya aneh-aneh. Dan ternyata Khidir itu dikasih ilmu tentang niat oleh Allah. Masya Allah. Niatnya nggak kebaca sama Nabi Musa. Contoh, begitu dia jalan ada kapal perahu, bagus-bagus tuh perahu, dibocorin sama siapa? Khidir. Nabi Musa, sayang ini guru, kok dibocorin? Ini kan perahu bagus, sayang banget. Tuh kan gua bilang, lu kagak sanggup kayak gua, emang aneh-aneh kan? Nah ini tuh punya niatnya langsung diajarkan sama Allah dan kita tahu yang terjadi di perahu. Yang kedua, begitu melihat itu buat cara main-main kan? Langsung dibunuh sama siapa? Tambah aneh lagi. Kok kamu bunuh, wahai guru? Kasihan bocah. Nah, kan gue bilang kagak sanggup loh. Ini bukan hidup orang luyung Pak. Orang luyung kan jadi kalau buah ya. Ketemu lagi, ada rumah yang doyong. Udah mau jatuh ke kiri. Masya Allah, dikasih ilmu sama Allah, Khidir langsung digituin, langsung tegak lagi di rumah. Tidur lagi di rumah. Kalau itu guru minta gaji aja. Lah, aku gak ganti lagi. Udah jalanin gua, gak perlu sewa. Nabi itu gak perlu upah. Baru ada jelasin begini. Mengapa aku bocorkan itu perahu-perahu? Sebab ini perahu milik siapa ini? Milik siapa ini? Milik orang-orang yang para pelayan. Tapi bosnya itu zolim banget. Gitu kira-kira gitu. Milik saya bocorin sekali ya. Mau yang untung itu bosnya. Bukan punya pelayan apa? Bukan pelayan. Nelayan bukan. Udah. Oh, baru tahu. Tunggu ini. Kasih ilmunya. Yang berikutnya anak kecil dibunuh. Lebih baik dia mati kecil daripada mati udah gede. Bapak, ini bapaknya orang-orang soleh, ini orang soleh. Kalau nanti itu bocah kagak bener, bapaknya ke bawah gak bener lagi. Allah akan menjadikan anak yang berikutnya nanti lahir di mana anak itu baik semua. Bapak tahu nggak itu bener nggak Israelnya? Berapa masa depannya Pak? Tahu nggak? Kalau Bapak tahu Nabi Khidir, matinya di bocah itu. Oh itu aneh kan Nabi Khidir itu punya niat yang bagus kan. Dan itu tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nah, kemudian yang rumah doyong lagi tegak lagi, nggak minta upah. Kata dia ini harta peninggalan orang yang sudah meninggal, ini anak yatim ini harus ada banyak harta yang ada di sini. Masya Allah, ini udahlah kita berpisah hari. Siapa ini? Khidir itu adalah orang yang tidak punya populer di dunia, di bumi enggak, tapi populer di langit. Jadi Nabi Musa itu justru belajar sama orang yang hanya terkenal di langit, enggak terkenal di bumi. Allah katanya menurut beberapa kisah bahwa ini itu kalau kita salaman itu tangannya nggak ada sidik jarinya, jadi begini ada tetapi nggak punya tulang. Pernah salaman itu? Pernah? Belum? Kalau sudah berarti salaman sama bukan ikan cumi-cumi. Cumi-cumi kan ada gitu nggak? Tapi nggak ulangi. Jadi jangan merasa sombong dan terkenal, gitu ya. Hai Musa, lu jangan sombong. Ada apa aku nggak terkenal, aku lebih hebat sama kamu. Nah, itulah kalau orang niatnya beda. Jadi orang yang berniat ikhlas, lurus itu bukan karena niat terkenal itu. Ya, kalaupun terkenal itu memang kebaikan dari Allah. Lu kalau nggak terkenal nggak susah, kan nggak bisa didakwahkan. Imam Syafi'i terkenal Pak, ulama hebat, tapi selalu berguru sama gurunya yang bernama siapa? Imam Waqi. Nggak terkenal, siapa yang nggak tahu Imam Waqi, tapi selalu konsultasi kepada guru.
jangan mengecilkan. Bisa jadi Pak, kita boleh saja konsultasi kepada orang yang suka membawa gerobak sampah, nggak apa-apa. Dan saya ingin belajar begitu, Pak. Saya ada masalah, Pak. Konsultasi Pak sama orang yang suka membawa gerobak sampah. Siapa dia? Jangan melihat dari penampilan seseorang. Jadi dia ilmiah gitu. Saya pernah bertemu Pak, Masya Allah, ternyata ilmunya luar biasa ini Pak. Dan saya sembunyikan Pak. Masya Allah, kita banyak berguru dengan dia. Nggak terkenal Pak. Orang di RT itu pun nggak tahu kalau dia orang hebat, ini ilmu luar biasa. Nah seperti itulah itu. Jadi kalau Pak Amin udah terkenal, terkenal ya. Ya palingnya di sekitar ini apalagi. Dan misalnya kita kenal dia, itu namanya kunafah. Lalu orientasinya bukan dunia, apa kalau orang orientasinya baik pada baik. Wa yuqimuna shalah wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyim. Baik, berikutnya ayat suratnya surat apa ini? Surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Saya ulangi, surat apa? Al-Hajj ayat 37. Ayat ini menjelaskan kalau kita nanti berkurban, menyembelih sapi, kambing, apalagi atau onta, maka Allah nggak menerima darah, nggak menerima dagingnya, tapi yang Allah terima adalah ketakwaan yang sifatnya gaib. Berarti bisa jadi dia menyembelih hewan kurban supaya terkenal di dunia, ini orang baik, orang soleh. Ada nggak? Dalam rangka apa? Pencitraan. Kira-kira begitulah. Misalnya nih, supaya saya nanti terpilih jadi ketua DKM, maka saya sekarang menyumbang sapi 7 ekor supaya nanti pemilihan DKM saya menang. Nah itu namanya yang dia lihatkan dunia, gitu loh Pak. Begitu betulnya pencitraan. Maka masuklah media sosial, di Twitter, di Facebook, begitu ya, di Instagram, di WA. Ternyata dia orang baik, pilihlah orang yang seperti itu. Kira-kira kita ketipu lagi, kan begitu ya? Bukan begitu. Nilai ketakwaan yang Allah nilai. Berikutnya ayat berapa? Ayatnya ayat 29 dari surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu. Katakan ya Muhammad, kalau engkau sembunyikan yang terdapat dalam hatimu atau kamu nampakkan, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Baik yang disembunyikan sekalipun Allah Maha Tahu. Disinilah letaknya niat. Baik, kita bacakan satu hadis sebelum jam 7:30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurti bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu. Saya nggak nyampe Pak. Nawawi bin Mujtaba bin Jaya bin Tompel dan lagi siapa? Bapak punya nggak sekian tingkatan dari orang tua kita? Paling kita singkat. Apalagi bapak nggak kenal. Oh bapak saya. Kemudian pak tua apalagi kakek. Akhirnya apa? Namanya Fulan bin Adam alaihi salam. Saya potong kompas aja dia. Pasti Nabi Adam ya. Memang sebaiknya kita harus tahu dari ini. Nah, begitulah silsilah. Sekarang lagi ramai ini Habib palsu tadi ya. Palsu banyak. Oh nggak nyatakan Nabi ini apa Habib? Apa sih tujuannya begini-begini ya? Iya bagus, ya bagus. Walaupun ya Habib, tapi kalau bocor jangan terima. Kira-kira begitu ya? Habib tapi berkolaborasi dengan orang zalim, jangan terima. Walaupun dia bukan Habib, kata
katakan orang biasa, tapi penegak keadilan dan kebenaran, kita ikuti dia. Kira-kira begitu. Mana habib dan tidak habibnya. Kan begitu. Apalagi dia memang keturunan Rasulullah dan orang baik, ya kan? Menganjurkan penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Mengapa enggak? Kayak kira-kira begitu. Nah ini yang pertama kalau pelajaran tambahan lomba. Sebagai nama kita itu kita telusuri dari kakek nenek terus sampai Nabi Adam. Kalau bisa, dari Adam. Saya tanya Pak, Abu Lahab itu kakeknya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab masuk neraka nggak? Masuk surga? Abu Lahab dijamin sama Allah masuk neraka. Allah yang bilang kok, ya kan? Saya selamat dan Allah uang waktu pengadilan diri juga kan? Saya tanya, Abu Lahab bin ayo, namanya Abdul Uzza bin Adam. Jelas Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib terus sebenarnya bin Ismail bin Ibrahim. Jadi Abu Lahab keturunan siapa? Keturunan Nabi Ibrahim, Pak. Orang baik kan Nabi Ibrahim. Kok muncul Abu Lahab gitu ya? Abu Jahal saya bin Abdul Muttalib bin sampai Ismail bin Ibrahim. Kok model begitu juga? Jangan jamin Pak. Itu kan keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Abu Talib bin Abdul Muttalib bin sampai Ismail dan Ibrahim. Kan baik. Jalannya pasti. Abu Sofyan bukan Abdul Muttalib, Abu Sofyan bin Harb. Jadi bukan keturunan Ibrahim, bukan ya hubungannya. Tapi Abu Sofyan yang bukan keturunan Nabi Ibrahim masuk Islam kan ya? Masuk Islam ketika ditemukan. Kan begitu ya? Sekarang kembali kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika dia masuk Islam kapan waktunya? Bersahadat kapan? Ini berubah niat Pak. Berubah niat. Ketika seorang Umar bin Khattab militer ya Pak, gagah orang, sekali jotos orang jahat. Dia adiknya Fatimah itu masuk Islam menjadi pengikut Rasul. Maka dia kesal, membahak di hatinya. Saya akan pukul adik saya, ikut-ikutan si Muhammad. Kira-kira begitu. Begitu dia dengar, ini dia baca, jadi adiknya itu membaca surat Toha. Ternyata hatinya Abu Lahab luluh, gemetar. Karena gemetar, apa yang kamu baca? Adiknya makin takut. Ya Umar bin Khattab. Ini kan Umar bin Khattab Pak. Kita bicara Umar bin Khattab ini. Kita kan ini apa ini? Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Ini bicara Umar bin Khattab sekarang. Nah, beliau itu niatnya itu ingin bagaimana adiknya itu jangan ikut Nabi Muhammad. Itu nyampe, Masya Allah. Hati yang bergolak-golak itu akhirnya luluh mendengar suara dan seterusnya. Terus dia bertanyakan soalnya akhirnya ditanya, hei itu buku apa ya? Ternyata Masya Allah, Al-Quran. Langsung mana Muhammad kira-kira dibunuh, diantarkan ke Rasulullah, ke majlis Rasul. Masya Allah, langsung Umar bin Khattab menjadi seorang Muslim. Bisa jadi Pak, niatnya ingin menjadi intel, ingin telit orang lagi baca Quran, ingin telit orang lagi. Ini ada intel nggak Pak? Ada intel nggak sih? Ya makanan sudah intel loh Pak. Ya, ada polisi RW yang kita sebagai gitu ya. Ya, nanti juga dia akan bisa jadi berubah sikap ya. Karena bagus juga di Al-Quran, bagusnya di hadis, bagus juga di kajian. Jadi orang baik ini, sadar begitu. Ini kembali niat bisa terjadi Pak. Itu semua ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini wa ala taat. Itu dalam rangka menyetel hatinya terbaik. Apa doanya? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini wa ala taat. Apa kata Umar bin Khattab? Qala sami'tu Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kata Rasul, yaqul innamal a'malu binniyat. Innama itu dalam bahasa Arab ada tul hasr, maksudnya dibahas, hanya saja, tidak yang lain, hanya saja setiap amal tergantung niat, tergantung niat. Ada 4 pilihan: niat baik Pak, kerjaannya baik. Ada niat baik, kerjaannya nggak baik. Ada niat buruk, kerjaannya baik. Ada niat buruk, kerjaannya buruk. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Insya Allah kita ketemu bulan depan. Bulan depan. Yang jelas sekarang satu, para ulama membahas ada 1, 2, 3, 4, 5 tentang niat itu. Pertama, hakikat niat. Kedua tentang hukum niat. Ketiga, tempatnya niat. Yang keempat, waktunya niat. Dan terakhir, syaratnya. Insyaallah kita akan berjumpa dan masih diberi Allah kesehatan, waktu luang, umur panjang dalam rangka kita memahami dahsyatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena terbatasnya waktu, sebentar lagi juga waktu sudah tiba. Islam. Beberapa hal yang kita garis bawahi bahwa niat adalah sangat menentukan terhadap apa yang harus kita kerjakan. Jadi niatlah yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Jadi kalau niatnya sholat maghrib dengan sholat isya berbeda. Niat adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Tadi hadis yang bikin itu hadis yang pertama selalu hadis tentang niat. Tadi kita pelajari dari Muhammad Mustafa. Banyak sekali manfaatnya yang kita dapatkan pada pagi hari ini, terutama sesuai dengan masuk kita masjid Al-Ikhlas, kita harus ikhlas dalam niat kita. Baik, saya kira cukup.